death ship Morro Castle, which drifted ashore at Asbury Park, New Jersey, lies at the mercy of the waves, only about 100 feet from the beach. 8 September 1934, kebakaran kapal Morro Castle. Nama Morro Castle memang tidak sepopuler Titanic dan jumlah korban akibat kecelakaan yang menimpanya pun tidak sebanyak Titanic. Terbakarnya Morro Castle menjadi cerita yang melegenda karena kisah ini melibatkan kemungkinan pembunuhan, awak kapal yang jahat, serta hal-hal lain yang mencurigakan, persis kisah novel detektif. Morro Castle berlayar dari Kuba menuju New York. Sebagian pihak percaya bahwa kapal itu sering digunakan untuk menyelundupkan heroin dan kokain ke Amerika, menjadi tempat transaksi senjata ilegal, juga sering dijadikan tumpangan penumpang gelap. Kapal itu dinakodai Kapten Robert R. Wilmot, seorang pria murah senyum yang populer di kalangan penumpang kapal. Ia pun sering bersantap malam dengan para penumpang dan berkeliling di antara meja-meja makan. Pada Jumat 7 September 1934, Kapten Wilmot tidak keluar dari kamar untuk menikmati makan malam bersama para penumpang seperti biasa. Ia hanya minta dibawakan steak dan sayuran ke kamarnya. Tidak lama setelah itu ia juga memanggil dokter kapal, Dr. Dewitt Van Zyl. Sang dokter segera memenuhi panggilan, namun ketika ia sampai di sana, Kapten Wilmot telah mati dengan keadaan tubuh separuh terbenam di bak mandi. Sementara kulit tubuhnya mulai membiru akibat proses kekakuan mayat. Tidak jelas sebab kematian Kapten Wilmot. Yang jelas setelah kematiannya, nahkoda kapal diambil alih oleh perwira pertama William F. Worms. Tidak lama setelah itu, Morro Castle dihantam badai. Kapal berhasil selamat, tetapi sesaat kemudian terjadi kebakaran di kapal. Awak kapal berusaha memadamkan kebakaran, tetapi tidak berhasil. Api terus membesar dan menjalar ke seluruh kapal, membakar sebagian penumpang yang panik dan ketakutan. William Worms yang memimpin kapal tidak mau mengirim sinyal tanda bahaya, tetapi terus membawa kapal melaju dan berkeyakinan akan berhasil mencapai pelabuhan New York yang berjarak 65 km. Awak kapal mengusulkan agar kapal berhenti di pelabuhan New Jersey yang jaraknya lebih dekat, yakni 12 km. Namun, William Worms tetap bersikeras menuju pelabuhan New York. Ketika api semakin membesar di atas kapal, operator radio George Rogers akhirnya mengambil inisiatif untuk mengirim sinyal tanda bahaya yang lalu mendatangkan beberapa kapal penolong. Melihat itu, William Worms akhirnya menghentikan kapal dan skoci mulai diturunkan. Hal yang ironis, pada awak kapal berebutan naik ke skoci dan mengabaikan jeritan para penumpang yang masih berada di kapal. Para penumpang yang selamat kemudian berhasil ditolong dan kapal Morro Castle ditinggalkan dalam keadaan terbakar. Korban yang tewas dalam tragedi itu mencapai 133 orang. William Worms dituntut dengan tuduhan pengabaian keselamatan penumpang dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Namun entah mengapa tuntutan itu dibatalkan dan tidak sehari pun ia masuk penjara. Sementara itu, George Rogers, sang operator radio kapal yang memanggil bantuan, hidup sebagai pahlawan karena dianggap telah menyelamatkan para penumpang kapal Morro Castle. Ia bertamasya ke seluruh negeri hingga suatu hari dicurigai, lalu dituduh telah membunuh Kapten Wilmot. Tuduhan itu tak pernah terbukti, namun ia akhirnya dihukum penjara karena melakukan 2 pembunuhan terhadap tetangganya.